Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, bersyukur ya. Hari ini Tuhan kasih kita anugerah untuk bersama-sama hadir beribadah di gedung gereja ini. Bapak Ibu, ini kali pertama saya datang ke GKI Mangga Besar. Jadi tidak lengkap rasanya kalau tidak perkenalan. Tapi perkenalannya mau pakai pantun Bapak Ibu. Ya. Jalan-jalan ke Pasar Pari. Di sana ketemu sama Ibu Tuti. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Erma Primastuti. Salam kenal Bapak Ibu semua. Hari ini saya hadir bukan hanya bersama dengan suami dan mertua saja, tapi bersama dengan rekan-rekan paduan suara Eklesia dari GKI Gading Serpong ya. Yang hijau-hijau di sini ya Bapak Ibu ya. 2 bangku ini ya paduan suara Eklesia ya. Bersyukur ini dari Gading Serpong Bapak Ibu paduan suara Eklesia. Bangun jam berapa Bapak Ibu tadi pagi? Jam 4. Jam 4 udah bangun ya. Pada ngapain dulu nih ibu-ibunya? Masak dulu? Dandan. Ya. Iya, dari jam 4 udah pada bangun untuk bertemu bersama jemaat di GKI Mangga Besar ini ya. Iya, bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Salam dari jemaat GKI Gading Serpong untuk Bapak Ibu jemaat di GKI Mangga Besar ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, boleh next slide. Ada yang pernah mendengar pepatah ini? Homo homini lupus? Ya, mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang baru pertama kali mendengar pepatah ini ya. Homo homini lupus merupakan sebuah pepatah atau ungkapan, next slide, yang artinya adalah manusia adalah serigala bagi sesamanya sendiri. Nah, pepatah ini mengungkapkan bahwa manusia nyatanya itu ternyata dapat bertindak kejam, dapat menikam dan juga menyerang sesamanya sendiri. Nah, sungguh menyedihkan jika ungkapan Latin ini sungguh-sungguh terjadi. Manusia yang seharusnya saling mengasihi, saling melindungi gitu ya, saling menopang satu dengan yang lain, tapi justru hadir menjadi sosok yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Justru jadi sosok yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, ini tidak mengamalkan, kalau di dalam Pancasila tidak mengamalkan sila kedua. Ayo, apa Bapak Ibu sila kedua? Masih hafal nggak? Oke, sekolahnya lulus berarti ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, orang-orang yang homo homini lupus itu nggak menerapkan yang namanya sila, Pancasila. Dulu zaman sekolah kita suruh ngapalin gitu ya yang namanya Pancasila. Bapak Ibu dan saudara-saudari, ternyata perilaku homo homini lupus ini tergambar di dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu latar belakang dari Injil yang kita baca pada hari ini. Dalam bacaan ini ada ahli Taurat sedang tanya jawab dengan Tuhan Yesus. Ini bukan hal yang aneh gitu ya, ketika seorang ahli Taurat itu tanya jawab dengan Tuhan Yesus. Ahli Taurat tanya jawab dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya yang namanya ahli Taurat orang-orang yang paham betul gitu ya mengenai Taurat. Orang-orang yang paham betul mengenai keagamaan. Tapi mereka nyatanya tetap mempertanyakan sebuah pertanyaan yang semestinya mereka sendiri udah tahu jawabannya itu apa. Boleh next slide? Nah, ada 2 alasan Bapak Ibu kenapa ahli Taurat ini bertanya sama Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mencobai Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini masih pegang hukum Taurat apa enggak sih? Atau Tuhan Yesus ini sekarang sudah menjadi seseorang yang membangkang. Yang kedua, melakukan pembenaran diri. Nah, ini hal yang dilakukan, alasan kenapa ahli-ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus? Next slide. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana memperoleh hidup kekal. Lalu pertanyaan kedua, siapakah sesamaku manusia? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Ini kan yang namanya ahli Taurat gitu ya. Orang yang paham tentang keagamaan. Orang yang biasa mengulik tentang yang namanya Taurat. Seharusnya mereka paham nggak Bapak Ibu? Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Seharusnya mereka paham gimana caranya gitu ya. Karena mereka kan harus ngajarin ke jemaatnya ibaratnya gitu ya.
Tapi di sini mereka justru bertanya kepada Tuhan Yesus, gimana sih supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Sebenarnya ini pertanyaan yang menjebak untuk Tuhan Yesus. Untuk menjebak nih Tuhan Yesus, gimana nih jawabannya? Tapi di sini Tuhan Yesus justru meresponnya dengan bertanya kembali. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Lalu kemudian ahli Taurat ini menjawab di ayat ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika ahli Taurat menjawab demikian, Tuhan Yesus kemudian merespon kembali, nah benar, apa yang kamu omongin itu benar, perbuatlah demikian dan kamu akan hidup. Ternyata ahli Taurat gak puas sampai di pertanyaan itu saja. Mereka tanya lagi, emang siapa sesamaku manusia? Nah sebenarnya ahli Taurat Bapak Ibu di dalam bacaan Alkitab kita, kalau di dalam tafsiran gitu ya, mereka itu merasa tersudutkan. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh ahli Taurat hanya fokus pada teori, rumusan, aturan-aturan. Tapi mereka nggak pernah memperlakukan apa yang mereka ajari, apa yang mereka pelajari. Mereka tidak betul-betul menerapkan kasih kepada sesama mereka. Mereka tahu aturannya, tapi mereka justru hidupnya menindas. Memandang rendah orang lain karena merasa ya saya kan ahli Taurat gitu ya, orang pintar, orang berwibawa, orang di bawah saya mah nggak ada apa-apanya dibanding dengan saya. Mereka justru melakukan ketidakadilan kepada orang lain, hak janda dirampas, orang-orang yang hidupnya miskin justru semakin dimiskinkan oleh mereka. Jadi mereka tidak betul-betul memahami apa yang namanya ajaran Tuhan Yesus. Lalu Yesus memberikan sebuah jawaban dengan mencontohkan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria. Nah saya yakin ini Bapak Ibu sudah berkali-kali ya baca tentang perumpamaan orang Samaria ini. Ada 4 tokoh. Siapa aja Bapak Ibu di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini? 4 tokohnya. Imam, Lewi, orang Samaria, satu lagi korbannya, ya orang yang sedang dirampok. Boleh next slide. Ada 4 tokoh tadi ya, orang yang dirampok atau korban, kemudian imam, Lewi, dan juga orang Samaria. Ada seseorang yang dirampok habis-habisan, babak belur, bahkan di Alkitab dikatakan setengah mati, udah mau setengah mati gitu, berarti betul-betul dalam keadaan yang sekarat. Lalu ada 2 golongan orang Yahudi lewat, yakni imam dan Lewi. Apa yang mereka lakukan? Next slide. Nah Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh para imam dan juga orang Lewi yang pada saat itu melihat orang Samaria yang sedang tergeletak. Mereka sama sekali nggak nolong. Mereka melengos tahu kan ya Bapak Ibu ya? Lewat aja gitu ya, lewat begitu saja. Dan ini menurut keyakinan pada masa dulu Bapak Ibu, kalau ada imam atau orang Lewi atau siapapun yang mau datang ke bait Allah, mereka itu harus dalam keadaan tubuh yang bersih, steril. Kalau di tengah perjalanan atau sebelum menuju ke bait Allah itu, mereka bertemu dengan orang yang luka-luka, atau mereka menyentuh darah, atau mereka memegang mayat, itu diri mereka najis. Nah jadi itu alasan kenapa pada akhirnya imam dan orang Lewi ini akhirnya tidak menolong orang yang sedang sekarat tersebut. Karena mereka mau ke bait Allah udah bersih tubuh mereka, nggak mau najis, pegang darah. Atau kalau misalkan itu korban udah mati gitu ya, yang namanya kan pegang mayat. Nah itu juga najis, nggak boleh dilakukan oleh mereka. Jadi imam dan Lewi di dalam perumpamaan ini digambarkan, mereka tidak melihat sesama mereka itu secara utuh. Sama halnya seperti aturan Sabat. Kalau hari Sabat ada orang yang lagi sekarat, atau ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah kelaparan, aduh saya lapar, saya belum makan berapa hari, tolong buatin saya roti. Boleh nggak itu dilakukan di hari Sabat? Kalau dalam aturan masa dulu. Nggak boleh. Orang yang udah sekarat, dia minta-minta tolong, nangis-nangis, boleh nggak orang itu nolongin di hari Sabat? Nggak boleh. Nah ini Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh imam dan Lewi dalam perumpamaan. Mereka bilang hidup dengan kasih. Mereka hidup, ayo ikutin dengan hukum Taurat, tapi justru kelakuan mereka sehari-hari tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.
Jadi mereka tidak menolong korban yang sedang pada saat itu tergeletak. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dibanding memikirkan kehidupan sesama. Egoisme menjadikan mereka abai pada korban perampokan dan membiarkan korban tergeletak tidak berdaya. Dan yang selanjutnya adalah orang Samaria. Next slide. Ya, oke. Seseorang yang tidak dianggap keberadaannya. Kenapa orang Samaria itu dipandang rendah? Karena dilihat mereka itu kawin campur. Jadi nggak murni lagi orang Yahudi. Jadi mereka disingkirkan, tidak masuk di dalam kelompok orang-orang yang terpilih ibaratnya. Orang Samaria ini justru turun dari tunggangannya. Nggak lagi tanya siapa dan dari mana asal korban tersebut. Ia langsung menolong. Hatinya terdorong oleh belas kasihan. Belas kasihlah yang mendorong orang Samaria ini untuk menolong mereka yang menderita dan mewujudkan kasih di dalam sebuah tindakan nyata. Next slide. Ada 9 gerak aktif Bapak Ibu yang dilakukan oleh orang Samaria. Kalau kita bisa lihat dalam bacaan Alkitab kita. Yang pertama adalah mendekati si korban. Kemudian membalut luka-luka, menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang ke atas keledai, membawanya ke penginapan, kemudian dirawat dulu korban tersebut. Keesokan harinya, orang Samaria ini mengeluarkan 2 dinar. Lalu berpesan kepada pemilik si penginapan, rawat ya. Dan nanti, yang terakhir, dan nanti kalau uangnya enggak cukup, saya akan datang kembali dan menggantikan apa yang sudah kamu keluarkan. 9 gerakan aktif yang dilakukan oleh orang Samaria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya yakin cerita ini bukan pertama kali kita dengarkan. Tetapi kenapa harus kita dengarkan lagi? Karena Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk melihat, saya selama ini jadi yang mana? Apakah saya jadi orang Samaria yang baik hati? Atau justru jangan-jangan saya seperti imam dan para Lewi? Kasih itu Bapak Ibu tidak memandang manusia dan latar belakang. Disinilah kasih menjadikan manusia siap untuk menjadi sesama bagi manusia lainnya. Next slide. Tidak ada prinsip homo homini lupus. Nah, yang ada adalah prinsip ini. Kalau di Sulawesi Utara, ada Bapak Ibu orang Sulawesi Utara di sini? Nah, ini disampaikan oleh Sam Ratulangi. Dia mengatakan prinsip hidup itu seharusnya sito, timou, tumouto. Benar apa enggak nih ya saya ngomong ya? Kalau ada yang orang Sulawesi Utara, kalau saya salah mohon maaf. Yang artinya adalah hidup itu seharusnya memanusiakan manusia. Hidup itu seharusnya jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lagi hidup dengan prinsip homo homini lupus yang justru jadi serigala bagi sesamanya. Tapi hiduplah ini sito, timou, tumou, to. Semoga saya nggak salah bacanya ya. Yang artinya menjadi sesama manusia untuk orang lain. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perenungan kita pada hari ini, ada 3 hal yang mari bersama-sama kita lakukan dan refleksikan di dalam hidup kita. Next. Yang pertama adalah kasih yang mewujud dalam pengorbanan. Salah satu syarat utama mengasihi yaitu berkorban. Di sini ada Bapak Ibu yang hadir bersama dengan pasangan hidupnya, suami atau istrinya, ada ya. Nah, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu nih. Ibu-ibu misalnya suaminya ngomong, I love you sayangku gitu ya. You are my sunshine. Wah, kemudian kamulah matahariku, kamulah hidupku gitu ya. Kamulah malaikat yang jatuh dari surga. Jangan mau kalau dibilang malaikat yang jatuh dari surga. Siapa manusia malaikat yang jatuh dari surga? Iya, jadi jangan kamulah malaikat yang jatuh dari surga. Ah, terima kasih. Iblis artinya itu ya. Jadi jangan langsung sumringah dibilang kayak begitu. Dikatakan kayak begitu. Lalu tapi suami pasangan hidup Bapak Ibu atau suami dari ibu-ibu ya misalnya minta tolong sedikit aja. Tolong dong itu ambilin apa makan misalnya gitu ya. Tolong dong ambilin ini dan lain sebagainya. Nanti pulang ke rumah jangan lupa ya beliin martabak.
lagi ngidam gitu ya, lagi ngidam martabak misalnya kayak begitu. Tapi suaminya nggak melakukan, diajakin ngobrol, iya. Apalagi kalau suka main game ya, iya oke, padahal nggak dilakukan. Tapi kalau ngomong setiap pagi, I love you, you are my sunshine, matahariku, cintaku, tapi nggak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Gimana perasaan ibu-ibu? Nyanyian bohong doang gitu ya, cuman manis di mulut doang. Itu namanya lip service. Iya, artinya cuman servis di mulut aja gitu, ngomongnya baik-baik di mulut aja, tapi nggak dilakuin di dalam hidup sehari-hari. Nah Bapak Ibu, salah satu wujud kita tahu seseorang mengasihi kita, yaitu adalah tindakan nyata yang dilakukan. Next slide. Nah tindakan nyata itu ada 3 hal, give, serve, dan help. Yang pertama adalah give. Give itu artinya memberi dan berbagi. Ketika Bapak Ibu berbagi dengan orang lain, ada yang dilepasin nggak dari diri kita? Ada. Misalnya berbagi makanan, berbagi uang kepada orang yang membutuhkan. Ada yang dilepasin dari diri kita? Ada. Tapi itulah kasih yang berkorban. Kita melepaskan apa yang kita punya untuk jadi berkat bagi orang lain. Lalu kemudian serve, artinya mengabdi atau melayani. Sekarang Bapak Ibu pikirkan, kalau gereja itu semua pengennya dilayani, jalan gak gereja? Gak ada yang namanya jadi pemusik gitu ya. Gak ada yang namanya jadi lektor, song leader. Kemudian gak ada yang namanya jadi usher. Semua pengennya dilayanin, pengennya duduk manis, pokoknya kalau lagi butuh apa disediain. Gak ada yang jadi penatua, gak ada yang jadi paduan suara. Gitu ya, semua pengen dilayanin, enggak jalan yang namanya gereja itu. Tapi di sini salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam kasih yang berbentuk dalam pengorbanan adalah melayani. Selagi Tuhan kasih kesempatan sama kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, umur gak ada yang tahu ya. Bukan nakut-nakutin ini ya, jangan pulang dari sini pendetanya nih ngomongnya nih umur gak ada yang tahu gitu ya. Tapi setiap dari kita diingatkan bahwa ya namanya hidup hanya sementara. Selama Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita nafas kehidupan, selama kita masih bisa melayani Tuhan, layanilah Tuhanmu. Jadi salah satu kasih yang kita lakukan dalam pengorbanan adalah melayani. Saya terkhusus buat paduan suara eklesia. Ini berkorban waktu nggak kalau latihan? Berkorban. Gitu. Berapa kali latihan dalam seminggu? Oh 1 kali. Oh 2 kali. Oke. Berkorban gitu ya. Untuk ibu-ibu yang tadi bantu nyanyi, ada berkorban waktu nggak Bu dengan Pak Stefanus juga yang main musik? Ada latihan atau baru latihan di sini? Enggak kan ya, ada latihan sebelumnya. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang juga dilakukan. Nah itu salah satu bentuk kasih yang mau berkorban. Ketiga help, yaitu adalah menolong dan memberdayakan orang lain. Sama seperti orang Samaria. Mau menolong, mau berkorban dirinya, uangnya, waktunya, dan tenaganya. Jadi Bapak Ibu kasih, ingat ya, kasih jangan hanya manis di kata-kata, tetapi mesti nyata di dalam perbuatan. Lalu hal yang kedua, next slide. Kasih yang tulus. Orang Samaria menyerahkan berapa dinar Bapak Ibu? 2 dinar. Memang bukan uang yang banyak ya, tetapi kita bukan melihat uangnya, tapi pengorbanan yang dilakukan, ngorbanin uangnya. Dia nggak nuntut balasan, dia nggak ngomong, nggak diceritakan di dalam Alkitab, nanti kalau kamu sembuh kamu bales ya yang saya lakukan. Dia nggak menuntut balasan, menorong tanpa pamrih. Saya ingat quotes yang diberikan oleh Bunda Teresa, next slide. Semoga terbaca ya Bapak Ibu, tulisannya rada kecil nih. Quotes dari Bunda Teresa demikian. Penyakit yang paling menakutkan bukan TBC atau lepra, melainkan tidak dikehendaki, tidak dicintai, dan tidak dipedulikan. Kita dapat mengobati penyakit fisik dengan obat-obatan, tetapi satu-satunya obat untuk kesepian, keputusasaan, dan hilangnya harapan adalah kasih. Banyak orang di dunia ini yang mati karena kurang makan. Tapi lebih banyak lagi yang mati karena haus akan kasih sayang. Tidak enak yang namanya tidak dikasihi itu.
Tidak enak yang namanya disingkirkan gitu ya. Di sini dikatakan oleh Mother Teresa, obat kesepian, keputusasaan dan hilang harapan itu adalah kasih. Memang banyak orang yang mati karena kelaparan, tapi lebih banyak lagi yang menderita dan mati karena haus akan kasih sayang. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebarkanlah kasih yang tulus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita belajar teladan kasih itu dari Tuhan yang pertama. Lalu hal yang ketiga, hal yang terakhir, kasih yang memanusiakan manusia. Panggilan kehidupan kita adalah merawat kehidupan, bukan memusnahkan sebuah kehidupan. Misalnya Bapak Ibu, ketika melihat ada orang yang lagi jatuh gitu ya di tengah jalan, lalu kita tanya sama orang itu, aduh jatuh ya, wah namanya siapa Pak? Wawancara dulu, orang lagi udah sekarat gitu ya, namanya siapa Pak? Namanya Bapak Anu. Oh, Bapak dari suku mana? Gitu ya, oh saya dari suku Anu. Oh iya, Bapak pakai kalung salib, orang Kristen ya? Kristen apa Pak? Kristen Protestan gitu ya. Oh, gerejanya di mana? Ditanya dulu, wawancara dulu. GKI, GKI-nya Sinwil apa? Gitu ya. Sinwil Jawa Barat, sama Sinwil Jawa Barat. GKI apa Pak? GKI, beda, saya bukan GKI itu, nggak ditolong. Tapi cuma diviralin doang. Tuh orang yang sekarat keburu apa Bapak Ibu? KO, ya. Iya, orang lagi sekarat ditanya-tanya, diwawancara dulu. Kalau beda pokoknya sama dia, nggak ditolong. Nah ini juga yang kita nggak boleh lakukan kayak begitu ya. Mentang-mentang beda Sinwil, udah, sama nih Sinwil, ternyata beda gereja. Nah keburu KO duluan itu orang yang udah sekarat ya. Nah Bapak Ibu, bicara tentang memanusiakan manusia, saya teringat ada satu kisah. Boleh next slide? Nah ini tahun 2016, ada seorang tokoh bernama Anja Ringen Loven. Nah ini perempuan yang ada di foto ini. Menemukan ada salah satu anak di Nigeria yang dia telantarkan. Diberi nama Hope ya. Hope ini ditelantarkan oleh orang tuanya sejak dia usia 2 tahun. Orang tuanya menganggap anak ini adalah jelmaan penyihir. Dan Hope dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya. Kurang lebih 8 bulan anak ini hidup di jalanan. Makan apa di jalanan? Ya sampah ya. Makanan-makanan bekas, minuman-minuman bekas. Hanya makan dan minum dari apa yang Hope ini temukan di jalan. Nah ini kisah nyata Bapak Ibu ya. Ini gambaran tubuh dia, si Hope ini. Kurus kering, kemudian dia kekurangan gizi. Boleh next slide? Lalu Loven menyelamatkan Hope. Nah ini orang yang tadi di awal kita lihat, boleh slide sebelumnya? Nah ini ya, ini orang yang Hope sebelum diselamatkan, lalu kemudian lanjut. Ini 8 bulan kemudian, gitu ya. Ditolong, kemudian Loven menyelamatkan Hope dan membawa dia ke Yayasan Kemanusiaan. African Children Education and Development Foundation. Hope dirawat dengan penuh perhatian dan dilimpahi dengan kasih sayang. Hope ini diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, ini 1 tahun setelah ditolong. Lalu kemudian 1 tahun kemudian kondisi Hope ini semakin membaik. Next slide. Nah, ini dia. Dan dia siap-siap untuk sekolah. Jadi lihat ya perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Dari dia awal ditemukan dibilang anak jelmaan penyihir, hidup di jalanan 8 bulan, luntang-lantung, anak kecil, makan nih apa aja kali dia makan, lapar bisa makan pasir juga mungkin ya, bisa minum air bekas dan lain sebagainya. Lalu 1 tahun kemudian dia bersiap untuk sekolah. Bapak Ibu, inilah panggilan hidup setiap kita. Memanusiakan manusia. Memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dia diperlakukan. Bukan justru kita menindas sesama kita dan mematikan kehidupan sesama. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya kasih itu terus hidup di dalam hati setiap kita. Dan teruslah jadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Next slide. Nah ini yang terakhir ya. Serta lakukanlah apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Di dalam bacaan Alkitab kita Tuhan mengatakan pergilah dan berbuatlah demikian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin.